Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Wahyudi Aji akan memaparkan modul 1.4.A.5.1 Ruang Kolaborasi Budaya Positif. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan teman-teman kami. Di sini adalah kita membahas tentang nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kali ini kita akan membahas beberapa kasus yang terdapat di dalam LMS. Kasus yang pertama adalah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan atau tanggapan berdasarkan kasus 1 yang ditayangkan. Tanggapan yang pertama menanyakan perbuatan yang dilakukan Vivi dan Natali pada saat Ibu Santi tidak hadir. Bu Santi menanyakan apakah perbuatan mereka sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu tanggapan yang kedua, langkah-langkah restitusi yang telah mereka lakukan adalah meminta maaf, mengakui kesalahan, mencari solusi, berdiskusi tentang keyakinan kelas, dan sikap saling menghormati dan berdiskusi. Lalu tanggapan yang ketiga, sebagai penghukum, karena Ibu Eni menghukum Vivi dan Natali yang tidak disiplin di kelas dalam mengikuti pelajaran. Lalu tanggapan yang keempat adalah Pak Hasan sebagai manajer mencari solusi guru pengganti yang menjadi suri tauladan. Selanjutnya adalah kasus yang kedua. Dalam kasus yang kedua ini adalah bercerita tentang Sabrina hari itu terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang. Tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya.
dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Lalu di sini berdasarkan kasus 2 ada beberapa pertanyaan dan tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah Pak Lukman sebagai penghukum tanpa mendengar alasan dan bersikeras untuk menghukum muridnya. Indikatornya adalah keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu tanggapan yang kedua adalah menanyakan alasan datang terlambat, menanyakan mengapa tidak memakai sepatu hitam, memberi kesempatan Sabrina untuk memakai sepatu dengan perjanjian tidak mengulang lagi. Lalu tanggapan yang ketiga adalah nilai kebajikan disiplin, tanggung jawab, kebersamaan. Lalu Pak Lukman untuk berdiskusi memanggil murid yang melanggar sekolah. Selanjutnya adalah kasus ketiga. Dalam kasus yang ketiga ini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajaran. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol yang ada di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kata Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, bagaimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Lalu berdasarkan kasus 3 tersebut ada beberapa pertanyaan dan tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah sebagai posisi kontrol, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemberi hukuman secara verbal. Tanggapan yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan kesenangan dari rumah dan sekolah belum terpenuhi. Tanggapan yang ketiga adalah, Fajar, kenapa kamu sering tidur di kelas? Mengapa kamu tidak memperhatikan ibu pada saat belajar? Apakah kamu mengetahui konsekuensinya bila tidur di dalam kelas saat belajar? Ibu Dani hanya bertanya alasan mengapa Fajar tidak memperhatikan pelajaran. Lalu tanggapan yang keempat, memanggil Fajar lalu orang tuanya untuk menanyakan tentang keadaan Fajar di rumah dan mencari solusi atas permasalahan ini. Selanjutnya adalah kasus keempat dalam kegiatan restitusi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan ada hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri ada hal yang penting. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Akhirnya Dino mengangguk tanda setuju, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto.
Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Lalu berdasarkan kasus 4, terdapat beberapa pertanyaan dan tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah sebagai manajer, karena Ibu Suti menjalankan tahapan-tahapan proses restitusi dari tahap bertanya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan hingga mencari solusi. Penguatan untuk Dino yaitu membela diri itu wajar, namun cara yang baik. Penguatan untuk Anto adalah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tanggapan yang ketiga adalah nilai kebajikan bersikap adil, saling menghargai, memaafkan, tanggung jawab, menerima konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Itulah keempat kasus yang kita bahas dalam forum diskusi kelompok. Kesimpulannya adalah membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Sebagai calon guru penggerak, kita harus berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras kita dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.